Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareka Nurrahmawati, NIM 1910601119 dari kelas PAI A1 semester 5 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran akidah akhlak kelas 10 semester 1 dengan tema induk-induk akhlak tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. I submit Allah as my God, Islam as my religion, and Muhammad as prophet and messenger of Allah. Oh Allah, 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 and me knowledge and give me good understanding. And give me good understanding. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa urona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Bil asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur uyubana wajabuna masonana warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihah. Amin 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita absen terlebih dahulu. Iis Nurhayati Hadiro. ya. Liu Intan Safitri Ibu. Lina Afifah tidak masuk. Tidak. Kenapa ya? Sakit. Ya, semoga Mbak Lina Afifah cepat sembuh. Kemarin kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu berarti akhlak yang boleh ditiru, boleh kita contoh, boleh kita teladani. Kalau sekarang kita belajar induk-induk akhlak tercela. Ada apa saja yang pertama? Ada? Dunia. Ya, hubbud dunia. Terus ada apa lagi? Hasad. Iya, ada hasad. Nah, pengertian hubbud dunia, siapa yang tahu? Hubbud dunia, ya Mbak Intan? Ubu ad-dunya berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit ubu ad-dunya atau cinta pada dunia berawal dari penyakit iman yang berakar pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Akhirnya jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah SWT. Iya, berarti hubbud ad-dunya itu dia cinta, terlalu cinta dengan dunia sampai lupa kalau ada akhiratnya nanti. Padahal dunia itu hanya sementara, hanya jalan kita mencari bekal di akhirat kelak. Ya, di sini nanti ada ciri-ciri hubbud dunia, ada bahaya hubbud dunia juga. Terus ada cara menghindari hubbud dunia. Kemudian kalau yang hasad, pengertian hasad itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Iis? Pengertian hasad. Hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Iya, berarti orang yang hasad itu menginginkan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Oke, Ibu jelaskan sedikit saja. Sekarang anak-anak bisa merangkum atau mencari sumber bacaan lain dari hubbud ad-dunya dan hasad ya. Saya beri waktu 20 menit. Nanti kalau sudah menyimpulkan atau sudah mencari dari referensi lain, nanti dipersilakan untuk memaparkan maju ke depan ya. Iya, Bu. Oke, yuk mulai.
ad-dunya berarti cinta dunia, yaitu menganggap harta benda adalah segalanya. Penyakit hubbu ad-dunya, cinta kepada dunia, berawal dari penyakit iman yang berakar dari persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat dilupakan. Akhirnya jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bahkan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. B. Ciri-ciri hubbu ad-dunya. 1. Menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. 2. Suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan halal dan haramnya. 3. Kikir. Tidak rela sedikit pun hartanya lepas atau berkurang. 4. Serakah dan rakus serta tamak. 5. Tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. C. Bahaya hubbu ad-dunya. 1. Cinta dunia adalah segala sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah. 2. Jika seorang telah dikuasai hatinya oleh iblis, maka akan menjadi lemah. 3. Cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan karena cinta dunia. Orang yang cinta dunia akan sibuk mengurus hartanya dan terus berusaha untuk menambahnya, sehingga membuatnya lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Jika orang sudah cinta dunia akan semakin serakah, bahkan bisa berbuat keji untuk mendapatkan dunia yang diinginkannya. D. Cara menghindari hubbu ad-dunya. 1. Mengingat kehidupan di dunia itu hanya sementara. 2. Perbanyak ingat kematian. 3. Meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita, bersaksi di depan Allah. 4. Qanaah. 5. Zikir. 6. Kuatnya iman seseorang dan menerapkan muraqabah. 7. Mengabdikan penuh hikmat, yaitu saat beribadah kita lakukan dengan cara tulus, ikhlas, sepenuh hati kepadanya. 8. Sadar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah. 9. Oleh sebab itu, jangan pernah kecukupan atau kekurangan dunia ini merusak hati kita. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Intan tentang pengertian hubbu dunia, yaitu cinta dunia. Ciri-cirinya yaitu ada kikir. Kikir itu tidak rela sedikit pun hartanya lepas dan berkurang. Jangankan untuk sedekah, kan buat sedekah aja dia tidak mau, zakat yang wajib juga tidak mau, apalagi untuk memberi sesamanya. Jadi kikir itu kalau bahasanya orang sekarang itu pelit, tapi yang berlebihan. Ya. Bahayanya yaitu jika orang sudah cinta dunia, maka akan datang berbagai penyakit hati. Ada yang sombong, dengki, dia merasa dunianya sudah milik sendiri, atau yang lain ngontrak. Ya toh. Oke, selanjutnya yaitu ada yang hasad. Ayo, siapa yang mau memaparkan hasilnya ke depan? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Iis. Ayo Mbak Iis. Hasad berarti dengki, maksudnya suatu sikap atau perbuatan yang mencerminkan rasa marah, tidak suka karena rasa iri. Orang yang hasud menginginkan kenikmatan yang diperoleh orang lain dan berharap supaya berpindah kepadanya. Melalui peristiwa ini Allah hendak menunjukkan kepada kaum muslimin tentang 3 sifat perusak. Siapa saja, baik golongan jin maupun manusia, jika terhinggapi penyakit ini pasti sengsara, hidup terlunta-lunta jauh dari kebahagiaan yang menjadi zaman setiap manusia. Pertama adalah sifat sombong. Sifat inilah yang menempel pada diri iblis. Sifat perusak kedua adalah serakah. Sifat inilah yang menyeret Adam bersama istrinya dari tahta surga. Sifat perusak ketiga adalah hasud, iri, dan dengki. Inilah dosa pertama yang dilakukan anak keturunan Adam, yang akibatnya sangat mengerikan, yaitu pembunuhan. Bahaya hasad. Larangan melakukan hasad disebabkan karena mengandung beberapa efek negatif diantaranya. 1. Hasad adalah salah satu sifat iblis karena iblis tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. 2. Di samping itu hasad juga merusak tatanan masyarakat. Hasad merusak pergaulan menjadi tidak harmonis dan tidak tulus. Ketiga, orang yang memiliki sifat hasad pasti tidak pernah merasa bahagia. 4. Mengarah kepada perbuatan maksiat. 5. Sikap hasad juga bisa mengarah kepada fisik. 6. Menjerumuskan pelakunya masuk neraka. 7. Menyakiti hati orang lain. 8. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. 9. Mematikan hati menyebabkan pelakunya tidak memahami hukum dan ketentuan Allah. 10. Membuat dirinya dihina di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Cara mengobati penyakit hasad. 1. Menanamkan kesadaran bahwa sifat dengki akan membuat seseorang menderita batin. 2. Menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari dengki itu adalah permusuhan dan permusuhan akan membawa petaka. 3. Kita saling mengingatkan dan saling menasihati. 4. Bersikap realistis melihat kenyataan. Saya kabul ujub. Sudah, terima kasih ya Mbak Iis. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Iis dan Mbak Intan tentang hubbu dunia dan hasad ya. Berarti di sini kita belajar kita tidak boleh terlalu cinta dengan dunia. Kita tidak boleh terlalu
iri dengan orang lain, iri dengan kenikmatan yang orang lain miliki, karena kita mempunyai kenikmatan sendiri-sendiri yang dikasih oleh Allah, ya. Jadi sebagai seorang manusia, kita harus tetap agar terhindar dari perbuatan hubud dunya, hasad. Kita harus berzikir, ingat kepada Allah agar kita bisa terhindar dari sikap-sikap tersebut, agar kita mampu mencapai akhiratnya kelak dengan pahala-pahala yang kita miliki. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita membahas tentang takabur dan riya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk tugas di rumah nanti anak-anak bisa browsing-browsing tentang perbuatan takabur dan riya ya. Nanti minggu depan langsung dikumpulkan saja, setelah itu kita evaluasi ulangan ya. Ya, kalau sudah sekarang lampirannya dikumpulkan di depan ya buat arsip evaluasi ya. Terima kasih. Sekarang berdoa. Ya, berdoa mulai. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal awwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma ba'da ya wasi'al karami ya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Jangan lupa di rumah belajar dan dikerjakan tugasnya ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.